Pertama memang fatwa jihad itu terlambat sebetulnya. Ya. Harusnya sejak hari pertama ketika pembantaian itu berlangsung, masa nunggu 50.000 dulu baru keluar fatwa jihad. Fatwa jihad keluar, bebaskan Palestina gitu kan. Lalu sipil yang bergerak. Nggak lucu juga, sipil bisa apa? Masalah rencana Pak Prabowo ya akan menerima 1.000. Oh, 1.000 itu ya? Ya sebagai langkah awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nggak biasa postingan kita hari ini, konten kita hari ini, kita lagi ada di daerah Malang ya. Kemarin kita baru dari Tulung Agung ketemu pejuang kita di Kacung Motor, Masya Allah. Dan sekarang kita mampir ke Malang. Saya minta mobil, dikasih mobil ya. Masya Allah, luar biasa emang. Kita mau mengunjungi juga teman kita di sini, para pejuang-pejuang yang ada di Kota Malang, dan sambil menunggu waktu itu kita mau ngobrol-ngobrol. Ya ini bersama teman-teman McDC. Teman-teman kalau kalian perhatikan ini baju-baju saya ini, ya baju dia, ya Feli. Kamu kok gak pakai baju? Antum ada baju McDC-nya? Enggak, belum dikasih. Ada. Tapi jaket hoodie aja, tapi ya. pakai jaket aja. Hoodie. Ya ini baju outfit ini teman-teman, McDC ini adalah cara kita untuk berinovasi dalam memperjuangkan dan menyuarakan Palestina. Karena kalau kita bikin postingan-postingan ya, sering di take down. Iya, di Instagram, di Facebook tuh di take down dengan mudah. Maka kita perlu melibatkan outfit kita dalam perjuangan ini. Sedikit Baju fun fact kita. juga, Tat. Ya. Kemarin kita baru rilis desain yang baru itu juga kita nggak bisa ngiklan di Meta. Oh gitu ya? Iya, kayaknya terlalu ekstrim dia desainnya. Mungkin kayak gitu juga ya. Padahal kita di sini biasa aja ya. Biasa aja Desainnya. Iya, desain yang baru kemarin itu yang Ya, Masya Allah. nggak bisa kita iklani di Meta. Sama di Shadow Band kan kemarin sempat. Oh. Shadow Band. Jadi kita nyebutnya ini education. Education, fashion yang mengedukasi ya. Bener. Bisa di mana sih kalau mau teman-teman kalau mau mesen? Kalau mau mesen untuk saat ini melalui Shopee udah bisa, Oh, gitu ya. melalui TikTok juga udah bisa. Terus Udah ya. kita juga ada website di mcdcproject.com. Itu juga bisa dipesan di situ juga. Nanti biar adminnya yang ngurusin ya pesanan-pesanan itu. Karena ini kita juga ngeluarin hoodie yang paling baru. Nanti. Hoodie ya? Iya, ini nih hoodie-nya. Ini hoodie-nya ya. Iya. Keren juga sih. Ini. Jadi sudah waktunya baju kita tidak hanya menjadi pembungkus tubuh kita, tidak hanya sebagai hiasan, tapi metode mengedukasi, Iya. jalan menyuarakan dan ekspresi keberpihakan kita kepada pihak yang terzalimi hari ini. Benar-benar. Gimana tadi kita bahas masalah apa? Ini Dad. Ini kan udah keluar nih fatwa untuk jihad nih. Waduh. Ya kan? Nah, ketika fatwa jihad itu keluar, kok kayaknya nih ngelihat kondisi sekitar kita, kayaknya kok diem-diem aja ya, Dad. Ya. Kira itu gimana tuh? Apakah jangan-jangan ada ngaruhnya juga tuh kemarin yang masalah gelap-gelap kemarin itu ngaruh juga tuh? Apakah itu salah satu settingan dari pihak-pihak tertentu tuh? Gimana menurutnya Ustadz Husain? Pertama memang fatwa jihad itu terlambat sebetulnya. Ya. Harusnya sejak hari pertama ketika pembantaian itu berlangsung, masa nunggu 50.000 dulu baru keluar fatwa jihad. Dan ini pun belum bisa bergerak. Iya benar. Ya. Nggak ada yang Sampai gerak. saat ini ketika kita ngobrol gini, ini bom Badil belum terus terjadi nih di sana itu. Dan pertama kita juga harus mengapresiasi respon MUI. MUI-nya kan merespon fatwa jihadnya Iya. Ikatan Ulama Muslim Internasional kan. Muslim Akhirnya MUI Internasional. juga ikut mengeluarkan fatwa jihad. Nah, kita apresiasi dulu, kita meskipun terlambat oke lah, tapi kita apresiasi. Nah kemudian kenapa kita nggak bergerak? Itu masalahnya. Siapa yang harus bergerak? Itu juga pertanyaannya kan. Apakah sipil atau tentara dulu nih? Ya nggak etis lah. Fatwa jihad keluar, bebaskan Palestina gitu kan. Lalu sipil yang bergerak. Nggak lucu juga. Sipil bisa apa? Sementara kita punya ratusan ribu tentara kan di Indonesia, ya itu bisa kita fungsikan gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Karena memang penjajahan Barat terhadap kita, kemanusiaan di dunia dan terhadap umat Islam itu tidak dimulai dari penjajahan fisik. Tapi penjajahan pemikiran. Betul. Itulah yang menjelaskan kenapa kita punya jutaan pasukan muslimin di Indonesia, di Turki, di Malaysia, di Brunei, ya di negara Arab. Tapi kita nggak bisa bergerak. Karena
Barat sudah berhasil masuk ke otak-otak kita dan memprogram otak-otak masyarakat bahwa ini bukan masalah kalian. Ini masalah politik antara negara Israel dan Palestina. Kalian sudah punya garis demarkasi sendiri, garis politik sendiri. Kalian punya urusan masing-masing. Ya, kalian ya selesaikan dulu lah masalah-masalah kalian. Nggak usah gaya-gayaan gitu. Biarlah Israel ini membantai, menggenosida Gaza, itu bukan urusan kalian. Itu kan masalahnya kan. Nah, dan banyak sekali, itu sebetulnya nggak sesimpel itu. Banyak sekali metodologi yang mereka gunakan. Itulah yang membuat pasukan muslimin di dunia ini nggak bisa menggerakkan satu langkah pun gitu loh untuk mengarah ke Palestina. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Aman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Saya baru servis mobil, cuman suruh tunggu nanti, insya Allah nanti ya selesai kita jemput. Berapa jam katanya? Oke. Mungkin sekitar 3 jam. Ya udah, aman deh. Dalam dulu ya. Siap, Ini siap, termasuk siap, sini, ini nggak saya potong nih. Oh iya. Biar natural gitu ya. Nah, maka seruan atau fatwa jihad itu harus kita jadikan fondasi untuk kita bergerak mulai membebaskan masyarakat dari penjajahan pemikiran. Jadi simultan, ya, simultan. Fatwa jihad sudah keluar, nah gerakan edukasi harus semakin gencar. Bahwa kita jelaskan, Israel ini bukan sebuah negara. Israel ini adalah proyek kolonial Barat. Maksudnya apa? Negara-negara Barat bersatu padu, menggalang kekuatan bersama untuk menguasai dunia dengan cara menguasai wilayah jantung dunia itu. Dan mereka nggak bisa menyerang, membangun sendiri-sendiri. Oke, Spanyol bangun misalnya koloninya sendiri di situ, Prancis, Inggris, nggak bisa. Itu kolonialisme zaman baheula, itu konvensional. Makanya mereka sekarang bersatu padu. Ayo kita satu padu kekuatan, kita buat satu proyek di situ. Itulah yang disebut dengan Israel hari ini. Jadi Israel itu adalah tanaman, bukan negara. Tanaman. Iya, ini adalah proyek yang ditanam oleh Barat untuk menjalankan kepentingan Barat. Makanya kalau untuk melihat berbagai statement para petinggi-petinggi Eropa, baik Inggris, Spanyol, Amerika, Perancis, semua sama. Ya, mereka mengatakan contoh, namanya itu Jose, dia tuh Perdana Menteri Spanyol, dia pernah mengatakan, if Israel go down, we all go down. Kalau Israel jatuh, kita semua akan jatuh. Oh, ada statement itu. Ada statement itu. Joe Biden tahun 2015 dia mengatakan apa? If Israel doesn't exist, America should create Israel. Dia bilang kalau Israel itu nggak ada, Amerika harus tetap membuat Israel baru, karena itu yang akan menjaga kepentingan kita. Inggris, ya, Theresa May, ya, dia mengatakan pencapaian terbaik abad ini, ya, bagi Inggris adalah terbentuknya negara Israel. Jadi ini bukan masalah simpel itu antara dua negara. Israel itu bukan negara yang tumbuh secara natural. Ya, kalau Indonesia kan natural kan. Iya. Bendera merah putih itu ya, itu tuh sudah ada sejak abad 16 loh. Itu bendera yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Indonesia dulu kan. Jadi ketika merdeka sudah ada gitu kan. Dan prosesnya bisa kita lihat dari sejarah. Kalau Israel tuh ya itu orang datang terus ngeklaim gitu ya. Kalau Indonesia kan otomatis yang mengklaim kan orang pribumi gitu. Nah, seperti itu. Ya itu makanya kalau ngelihat dari ceritanya antum ini, saya ini jadi ngerasa bahwa di Indonesia ini kok masih banyak ya orang-orang yang belum sadar kenapa saya harus bela Palestina, kenapa kok Masjidil Aqsa itu kita harus perjuangkan mati-matian. Itu kan banyak. Jadi kita ngelihat aja dari sekitar kita lah, banyak orang yang masih belum sadar. Kita tahunya dari mana? Ya salah satu contoh lah, salah satu produk yang memang benar-benar berjuang mati-matian untuk belain Zionis, itu masih banyak yang beli gitu loh. Masih banyak yang miris memang. Iya. Nah, mengkonsumsi itu ya. Iya. Nah, maksudnya gini, ini kan kita ibaratkan Palestina dan Al-Aqsa ini sebagai sebuah produk baru. Makanya kok saya jadi kepikiran ya gimana ya caranya kita untuk turun grassroots ke masyarakat tersebut untuk mengedukasi mereka, karena selama ini pun kalau antum melakukan safari dakwah, ya kan, melakukan ceramah di masjid-masjid, itu saya rasa karena memang segmennya ada di sana gitu loh. Sedangkan masih banyak rakyat-rakyat yang mungkin belum bisa menyentuh masjid, belum bisa menyentuh tempat-tempat dakwah, itu yang belum tahu gitu tentang tragedi ini gitu loh sebenarnya. Nah, itu menurut antum seperti apa itu? Ya, memang
grassroots ini juga menjadi korban utama Israel dalam Harbul Fikri atau Ghazwatul Fikr, perang pemikiran itu. Mereka mentarget orang-orang yang, mohon maaf ya, kurang berpendidikan, ya orang-orang yang bawah, yang memang orang-orang ya grassroots ya, dengan menunjukkan misalnya satu sosok yang diidolakan oleh Menciptakan sosok-sosok. menciptakan sosok-sosok. Inilah fashion terkini yang harus kalian ikuti, gitu kan. Inilah iya. pola hidup yang harus kalian ikuti. Inilah contoh-contoh. Itu kan mereka yang buat kan. Iya. Dan itu yang maksud itu orang-orang yang gak ada kerjaan sebetulnya. Kalau orang-orang yang kerja giat, yang memang punya kesibukan, dia nggak sempet untuk masalah itu gitu loh. Tapi orang-orang yang kerjaannya kongko-kongko gitu ya, atau yang masih banyak waktu kosong, waktu luangnya untuk digunakan berlama-lama di sosial media, itu yang menjadi target itu. Dan di situlah mereka membentuk mindset, insight. Banyak sekali kasusnya. Munculnya K-pop, ya itu kan bagian dari agenda mereka itu. Iya. Jangan salah juga, klub-klub sepak bola itu juga alat mereka. Itu kan cara lama. Berarti membentuk sebuah fanatisme. Ya itu kan cara lama Romawi kan. Iya benar. Roma. Itu ya. Ya yang udah kasih aja nih roti sama hiburan, akan diem tuh masyarakat itu, nggak akan kritis gitu kan. Nah, dan itu berhasil tuh membentuk fanatisme di antara kita. Nah, kalau kita sudah paham bahwa grassroots ini yang menjadi target utama penjajahan pemikiran, maka kita pun harus paham, harus menjadikan mereka itu sebagai target utama untuk kita bebaskan pemikirannya. Ya dengan ide-ide yang tadi Antum bilang tuh ya. Ya, kita datang kampung-kampung, kita buat mural tentang Palestina gitu ya. Atau ide Antum betul apa namanya? Kampung apa? Kampung anti Zionis. Kampung anti Zionis. Itu bagus banget itu. Ya, jadi dari kampung ke kampung, ayo kita daripada tembok kosong ini nih, kita buat mural nih. Free Palestine, Al-Aqsa misalnya, milik kita semua. Kemudian kita dan itu bagusnya di Indonesia itu diperbolehkan gitu loh. Kalau di luar di Uni Emirat Arab, coba ente buat coret-coretan Al-Aqsa gitu, atau kalian ke Saudi Arabia deh. Kemarin ada yang pakai tas gambarnya Palestina ditangkap Di mana tuh? di itu Mekah. Umroh kan? Iya. Indonesia mumpung kita masih boleh, itu kita bergerak. Itu bagus banget itu. Itu bagi cara kita juga untuk mengawal fatwa MUI, cuman dari grassroots-nya gitu. Nah, iya benar itu Kita yang bangun kita itu. maksud. Itu. Saya juga punya ini Ustaz. Jadi kan ya saya kan namanya pemuda ya. Ya. Namanya pemuda, kemudian kita juga maksudnya punya keterbatasan gitu Ustaz. Iya. Keterbatasan mau ketika mendengar fatwa jihad, kemudian kita sebagai manusia itu tergerak juga untuk membantu masyarakat Gaza gitu loh. Nah, untuk orang-orang seperti kita yang memang punya keterbatasan nih, nah itu sebaiknya apa yang dilakukan itu? Karena saya kemarin itu sempat lihat ada satu teman saya Ustaz, di Surabaya itu. Jadi ketika rame Gaza lagi itu, Zain itu, Ya, Ahmad. dia melakukan aksi sendirian itu Ustaz. Itu kan sesuatu yang keren banget itu. Iya. Nah, sesuatu yang kayak layak untuk diapresiasi ya. Iya. Di sisi lain keren, tapi di sisi lain miris juga gitu loh. Kenapa hanya satu orang? Iya, yang jadi sadar, gitu. gerakan itu sebetulnya sedang membongkar hipokrit masyarakat gitu loh ya. Iya. Kok bisa sih orang itu bisa hidup normal gitu loh? Makan, ketawa ketiwi, sementara kita tahu di sana ada anak bayi yang dibantai. Jadi gerakan Mas Zain Ahmad ya. Zain Ahmad ya? Zain. Iya. Ya, Zain itu luar biasa, beliau juga sahabat saya gitu kan. Itu menginspirasi sekali. Dan itu bukan pertama kali ya, di Jepang juga ada kan? Iya. Satu orang berdiri gitu ya. Di Eropa malah bukan satu orang, banyak sekali Banyak gitu. sekali, benar. Itulah indikasi yang menunjukkan bahwa dia masih seorang manusia. Karena hari ini yang terjadi di Palestina, di Gaza itu adalah bencana kemanusiaan terbesar. Setiap hari itu, setiap 15 menit satu orang dibunuh. Selama 17 bulan ini. Jadi ketika ada bencana kemanusiaan, maka yang akan terpanggil hanya orang yang masih punya rasa kemanusiaan. Kalau orang sudah tidak terpanggil, tidak tergerak, ya maka pertanyakan kemanusiaan. Jangan sudah bukan lagi manusia itu. Umbi-umbian itu atau cabe-cabean. Iya. Dan maka itu penting sekali. Saya sangat apresiasi itu gerakan seperti itu dan dari satu orang nanti 2 orang, 3 orang, ya, dan itu harus konsisten. Saya ngeliat gini, Tat.
ini terkait juga ya. Jadi apa yang saya omong di awal tadi gitu loh. Kita kan kemarin ramai sekali ya mengenai Indonesia gelap dan kawan-kawannya itu, ya kan? Saya takutnya ini keadaan kampus ya, teman-teman yang mahasiswa yang ada di kampus ini beranggapan bahwa mana nih yang kita pertimbangkan atau prioritaskan terlebih dahulu. Apakah kita bela negara kita sendiri dengan kondisi yang seperti ini, atau bela Palestina yang kondisinya seperti itu gitu loh. Mungkin banyak polemik yang berkecamuk di pemikiran mereka gitu. Gini ya, saya jelaskan. Nggak ada dikotomi antara A dan B. Antara kita menyuarakan Indonesia dan kita menyuarakan Palestina itu nggak ada dikotomi. Karena dua-duanya kita sedang mengawal misi konstitusi kita. Benar-benar. Masyarakat ketika mendikte pemerintah itu sedang menjalankan hak demokrasinya kan? Iya. Benar. Pengawasan sipil namanya. Jangan sampai pemerintah ini semena-mena, maka harus ada pengawasan sipil dengan aksi-aksi seperti itu kan? Iya. Itu namanya misi konstitusi. Membantu Palestina itu juga misi konstitusi. Sejalan berarti ya? Sejalan. Kenapa? Dari ratusan negara di dunia, cuma Indonesia yang berani meletakkan di preambul, di pembukaan Undang-Undang 45-nya, bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Maka dari itu penjajahan harus dihapuskan, gitu kan? Iya benar. Jadi ketika kita sedang menyuarakan Palestina, kita sedang mewujudkan cita-cita para founding father kita. Jadi bukan ini itu atau ini dulu, enggak. Kemudian poin kedua yang lebih penting lagi untuk dipahami, kita mau merubah Indonesia, ya kalau dengan metode satu arah seperti ini atau dengan skup yang itu saja, demo lagi, pemerintah lagi gitu kan, berusaha menjatuhkan tokoh-tokoh pemerintah. Ratusan tahun kita nggak akan bisa selesai masalahnya. Kenapa? Karena negara kita tidak berdiri sendiri. Mereka itu terikat oleh peraturan internasional, oleh jaringan politik internasional global. Ada yang namanya masalah politik, ada yang namanya masalah geopolitik. Ya, kita mau mendemo ribuan kali, mau gonta-ganti presiden ribuan kali, tapi kalau kita tidak ikut menyelesaikan masalah geopolitiknya, selamanya Indonesia nggak akan sejahtera. Nah, ekonomi Indonesia itu sangat terikat dengan kondisi geopolitik. Benar. Dan hari ini kancah pertempuran geopolitik dunia itu di mana? Di Palestina. Di situ negara-negara Eropa bermain, di situ Rusia juga bermain, di situ Cina bermain. Indonesia harusnya paling terdepan dalam ikut memainkan peran ini. Jadi arah perjuangan geopolitik kita, bagaimana gerakan besar, gerakan masif dunia ini ya mengarah pada prinsip kita itu anti penjajahan. Kalau masih sistem seperti ini, ya kita akan terus dijajah. Palestina, kalau Palestina dijajah kita diam, ya artinya kita setuju dengan penjajahan. Benar. Kalau kita setuju dengan penjajahan, jangan salah kalau nanti Indonesia dijajah juga. Nanti kita dijajah, negara-negara lain akan bilang, apain sih kita bantu Indonesia atau kita masih banyak masalah? Apa mau seperti itu? Ya nggak bisa. Maka kita bergerak di mikro dan di makro. Jadi istilahnya gini ya. Jadi ketika kita mengkontrol pemerintah nih secara kebijakan, undang-undang dan sebagainya gitu ya. Itu nggak salah juga kok ketika kita ikut menyuarakan itu dan juga mendukung Palestina secara bersamaan kan gitu. Iya. Itu kan bisa juga gitu. Iya, nggak ada dikotomi di situ nggak ada kontradiksi. Karena untuk bahas masalah ini kita akan bahas masalah selanjutnya. Ini relate. Masalah rencana Pak Prabowo akan menerima 1.000. Oh, 1.000 itu ya. Ya sebagai langkah awal. Kenapa cuma 1.000? Kenapa cuma 1.000 gitu ya? Enggak, ada yang bilang gini juga, Tat. Itu kan itu mau kita taruh ke rumah sakit di Indonesia, itu kan korban-korban apa itu ya yang nggak bisa ditangani di rumah sakit yang ada di sana. Ada yang bilang seperti itu, Tat. Nah, jadi gini. Apa sikap kita terhadap rencana pemerintah untuk mengevakuasi sementara gitu ya. 1.000 warga sipil Gaza yang tidak memiliki rumah dan terluka terutama ya, mereka korban-korban luka. Yang diutamakan. Pertama, kita apresiasi. Kita apresiasi pemerintah, Pak Prabowo, terima kasih atas niat baiknya. Saya yakin itu niatnya baik lah gitu ya. Dan seperti Antum bilang, bisa jadi yang dikeluarkan itu ya orang-orang yang sakit itu, yang tidak bisa ditangani di sana. Mesir juga tidak menerima gitu kan. Akhirnya udah dibawa ke Indonesia untuk dirawat gitu ya. Semoga kita semua bisa diberikan kekuatan untuk menghandle mereka itu. Itu yang pertama, kita apresiasi niat baik ini. Nah, namun tetap kontrol massa diperlukan. Ya, pemerintah harusnya
membuka forum yang transparan, diskusi, agar mereka juga mendengarkan aspirasi dari kita. Jadi kita mengontrol agar tidak kebablasan, jangan sampai 1.000, 2.000, 100.000 akhirnya yang datang ke sini ya Semua warga Gaza. semua warga Gaza, dan Iya. itu artinya memuluskan agendanya Zionis untuk mengosongkan Gaza dari warganya. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Itulah perlu kontrol dari kita. Nah, kalau sebatas untuk membawa orang yang sakit untuk dirawat, kita sangat welcome. Kita akan sambut luar biasa gitu loh. Nah, kemudian ketika pemerintah sudah mengeluarkan statement ini, artinya pemerintah sudah sedang berperan besar dalam geopolitik yang tadi saya bilang gitu ya. Geopolitik itu. Dan pemerintah memerlukan kita sebagai massa sipil untuk bisa ikut berkontribusi dalam peran mereka di geopolitik itu. Dan saya yakin pemerintah juga ditekan sangat keras sekali oleh Amerika. Amerika ini paham bahwa Indonesia ini adalah salah satu sumber ya kekuatan di dunia yang membuat isu Palestina ini terus Bahkan berada Amerika di pun sudah permukaan. sadar ya Tat, ya, tentang kondisi Indonesia saat ini ya. Jelas sekali. Mereka tahu. Saya dapat ya informasi dari lingkaran Circle A1 ya masalah ini, bahwa tekanan Amerika dan negara-negara Eropa kepada Indonesia untuk normalisasi itu keras sekali, itu kencang sekali tuh. Ketika negara-negara Arab itu mereka menolak untuk menerima orang pengungsi Palestina, karena niatnya baik ya. Menolak itu bukan karena menolak nggak ada tempat, ada tempat, cuman mereka nggak mau menjadi bagian dalam pengusiran itu ya. Nah, Indonesia muncul dengan harapan bisa menggerakkan yang lain. Kalau Indonesia menerima, yang lain juga akan menerima, kurang lebih seperti itu. Karena Indonesia ini dianggap negara yang paling konsisten dan komitmen masalah Palestina gitu. Nah, masalahnya adalah jangan sampai ya tadi itu saya bilang ya kita jatuh pada narasi klasiknya Barat itu. Kalau kata Prabowo ini kan sementara gitu ya. Iya, benar. Iya, sementara. Ingat Pak, dulu pun tahun 1948 ketika ada Nakbah, ketika pengusiran besar-besaran dari Palestina oleh Inggris, oleh Zionis. Saat itu warga Gaza, mereka bukan warga Gaza, saat itu warga Palestina yang terusir dari kampung-kampungnya, itu mereka keluar mengungsi dengan masih membawa kunci-kunci rumah dan membawa barang-barang seadanya. Mereka nggak bawa semua barang karena mereka berpikir ini cuma sementara. Bakal balik lagi. Gitu. Iya, toh besok atau lusa kita akan balik lagi ke rumah kita. Kita akan kembali ke rumah kita setelah mengungsi ya paling lama sebulan lah. Setelah kita kembali. 80 tahun lebih nggak pulang mereka sekarang. Iya. Generasi sekarang mereka tersebar di pengungsian Yordan, pengungsian Libanon, pengungsian Suriah. Bahkan ada di Indonesia juga ngungsi itu. Zolim berarti ya. jangan sampai ya ini terjadi lagi gitu loh. Iya, dengan alasan sementara gitu loh. Kita juga harus berpikir ke arah sana juga gitu kan. Sementahun mungkin. Sementahun, semendekade. Jangan sampai gitu. Ya. Tapi memang yang paling cocok sih ya hari ini tuh ya pemerintah setelah mengeluarkan statement itu ya untuk menerima 1.000 pasien misalnya. Itu kemudian dilengkapi lagi dengan gerakan manuver-manuver yang lebih nyata. Ya, contoh apa? Panggil Pak, Pak Prabowo, panggil itu duta-duta besar negara-negara Eropa yang mensupport genosida. Kan Israel ini kan menggenosida kan nggak sendirian. Iya benar. Ada backup dari Amerika, terutama paling besar. Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol. Panggil. Kalian ngapain kalian mau bantu-bantu genosida itu? Sementara kami di sini anti penjajahan. Kalian mendukung penjajahan. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kalau cuma mengecam dan mengutuk, netizen Indonesia lebih jago. Lebih jago. Lebih jahat gitu juga kalau udah mengutuk kita ya kan. Iya, kalau cuma sebatas itu gitu. Maka kita perlu sekali lagi ya pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Ya, maka pemerintah juga nggak mau ada normalisasi. Pemerintah juga nggak mau mengkhianati prinsip undang-undang kita. Tapi tekanan-tekanan dari Barat itu harus mereka hadapi jangan sendirian. Maka perlu ada aksi massa. Tadi misalnya kampung anti Zionis ya. Kita gerakan satu kampung, dua kampung, ntar berubah jadi kota anti Zionis. Nah, gerakan ini bisa dijadikan bargaining oleh pemerintah kita. Aduh maaf Donald Bebek gitu misalnya ya. Saya nggak bisa nih terima ini. Kenapa? Lihat itu gerakan massa kita itu habis-habisan. Kalau kita terima Israel sebagai sebuah negara, wah
bisa bisa kacau. kacau. Nah, Iya, iya. Benar. jadi gerakan itu dibutuhkan. Oke lah, mungkin Pak Prabowo tidak nyuruh kita secara langsung. Tapi kita bisa melihat dari gestur ya gerakan politik yang seperti itu. Ya, maka dari itu teman-teman, ayo kita fokus deh pada satu tujuan yang ada kesamaan antara kita dan pemerintah. Iya, iya. Ini penting sekali. Pemerintah anti penjajahan, kita anti penjajahan. Kita fokus di situ. Kita cari kebersamaannya. Ini yang akan melahirkan sebetulnya stabilitas di negara kita juga. Iya. Oh, Betul jadi memang stabilitas di sebuah negara itu tergantung dengan kondisi politik global juga, Bang? Pasti, jelas sekali itu. Dan sekarang penyakit yang sedang diderita oleh geopolitik itu, ya satu wabah yang sedang menjangkiti geopolitik itu adalah kolonialisme dan neokolonialisme. Kolonialisme masih ada nih, jajahan nyata, fisik, Israel di Palestina. Nah, neokolonialisme penjajahan Secara mental, pemikiran. penjajahan ekonomi. Ya, kita sekarang berapa? $1 berapa? Tuh tembus 17.000 kan? 17.000 sekarang udah tembus. Itu juga neokolonialisme itu. Itu neoimperialisme yang seperti disampaikan oleh Pak Bung Karno gitu loh. Kita anti terhadap kolonialisme dan neokolonialisme seperti itu. Nah, bicara Palestina itu memang skup untuk semua masyarakat Indonesia. Ya, karena kita juga sedang menunjukkan nasionalisme kita dan patriotisme kita, yang terpenting humanisme kita. Jadi ini gerakan humanis, gerakan nasional, gerakan internasional. Lebih dalam lagi ini gerakan akidah juga. Cuman bukan di sini pembahasannya. Tapi paling enggak ya karena rame-rame Gaza terakhir ini memang ada beberapa influencer dan TikToker dan sebagainya itu mulai speak up, Ustaz. Ya, Itu bagus. Kita apresiasi ya. Apresiasi. Iya. Hal-hal seperti ini jangan berhenti di sini dan juga jangan nunggu orang dibantai, orang dibakar hidup-hidup. Jangan. Sampai Nah, selama ini tuh bayi orang terpenggal dulu, orang ya. bersuara itu menunggu momen gitu. Nunggu momen. Ya, itulah Ya kan? masalahnya. Itu kan kayak seakan-akan Nah. sebuah budaya yang ada di kita sebenarnya gitu. gimana caranya? Semisal gini, jalan bolong nih. Kalau seharusnya sebelum ada yang Yang kecelakaan. kecelakaan dibenerin kan gitu. Enggak, Nunggu nunggu ada- orang yang kecelakaan dulu baru jalan ini dibenerin. Ya. Nah, ini kan akhirnya mengakar jadi budaya gitu. Jangan sampai hal ini terjadi juga ketika kita menyikapi masalah isu Iya, Palestina betul. ini gitu. Betul sekali. Itu gimana caranya untuk supaya kita nih bisa ingat terus, kemudian nggak capek untuk speak up? Bersuara, ya. Teman-teman, Nabi pernah bersabda ya, gini artinya kurang lebih. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk Kaum manusia. yang lainnya ya. Semakin besar manfaatnya, semakin baik orangnya gitu ya. Senada dengan statementnya Uncle Ben menjelang kematiannya ketika ditembak oleh pencuri itu ya, lalu dikerubuti oleh massa, lalu Peter Parker Peter Parker lalu ini ngobrol di akhir nafas terakhirnya Uncle Ben itu ya, paman Ben, apa dia bilang? With a great power lies a great responsibility. Semakin besar kekuatan yang kita miliki, semakin besar juga tanggung jawab kita. Buat para kalian selebgram yang punya jutaan follower, semakin banyak follower kalian, semakin besar tanggung jawab kalian. Semakin berat hisabnya. Semakin berat hisabnya yang pasti. Iya. Dan teman-teman nih buat teman-teman selebgram yang ketakutan di banned atau apalah, kalian nggak perlu terlalu radikal juga postingannya, nggak harus misalnya posting mayat-mayat darah-darah, nggak perlu. Kalau kalian itu misalnya entertainer ya, hiburan, pakailah pernak-pernik ya kepalestinaan. Nah, bisa tuh. Yang menggunakan gestur outfit kalian atau kasih hashtag di bawahnya Free Palestine, itu nggak akan membuat kalian di banned nggak? Iya, benar. Ya di satu sisi kalian juga memberikan pesan kepada follower kalian, kalian boleh terhibur oleh konten saya, tapi ingat Free Palestine. Simpelnya seperti itu Seperti nih. Ya. itu bisa disiasati. Kalau memang kalian masih punya jiwa kemanusiaan gitu loh. Tapi kalau kalian sudah tidak punya jiwa kemanusiaan, tidak punya jiwa nasionalisme, ya itu masalah. Mental apa namanya itu bahasa itu? Mental dijajah itu. Iya, mental dijajah, mental tempe. ini apa namanya itu londo ireng gitu loh. Itu mental seperti itu. Jangan sampai lah kita punya mental seperti itu. Mental Zionis lah ya. Ya, seperti itu ya. Ini kita sudah 10:30 nih. Ya, Iya. mungkin kita cukupkan dulu teman-teman, mengasihkan sekali ya. Kita belum kenalan ya sama mereka ini ya. Kenalan lu penjenengan siapa namanya? Saya Habib.
Masya Allah Habib. Anak antum yang nomor 1. Oh, ini yang lagi diserang oleh ini ya Imaduddin ya? Imad. Ya ini yang Oh, diserang. Balawi antum. Masya Allah Habib. Iya, luar biasa. Asli sini Malang ya? Oke. Panjenengan? Kalau saya Feli tuh. Kelly. Iya. Oh. Asli di Sidoarjo. Iya. Saya Ahadin. Ahad. Masya Ahadin. Allah. Ya, baik teman-teman, cukup dulu konten kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Hanya di channel Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Lama. Cara mau mlebu apa enggak ya?